warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah tafsir lisan. Di sini kami akan memaparkan mengenai wacana multimodalitas yang dikembangkan oleh Gunter Kress dan Theo van Leeuwen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Magdalena Irati Firdausi. Dan saya Siti Nur Jamila. Baik, untuk pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh saya mengenai biografi tokoh dari pengembangan wacana multimodalitas, yakni Gunter Kress dan Theo van Leeuwen. Lebih tepatnya Gunter Kress. Di antara banyaknya tokoh pencetus wacana, salah satu di antara mereka yakni Gunter Kress dan Theo van Leeuwen. Mereka merupakan tokoh utama yang mengembangkan semiotika sosial. Gunter Kress sendiri lahir pada tanggal 26 November 1940 di Jerman. Ia bersama keluarganya berpindah ke Australia setelah menyelesaikan studinya, kemudian berpindah lagi ke negara Inggris untuk juga studinya, di mana dia merupakan murid dari Michael Halliday, seorang tokoh linguistik. Ketika itu, Gunter Kress menerbitkan sebuah koleksi milik Halliday yang sangat berpengaruh. Kemudian ia berpindah lagi ke Australia untuk membuka sebuah sekolah semiotika sosial Australia pasca Hallidayan yang ditemani oleh Theo van Leeuwen, Terry Treadgold, Bob Hodge, dan Stephen Moore. Dari sinilah Theo van Leeuwen dan Gunter Kress menciptakan sebuah karya pertamanya yang berjudul Reading Image: The Grammar of Visual Design. Pada tahun 1990, Kress pindah kembali ke Inggris sebagai profesor Institut Pendidikan di London. Kress dan Theo van Leeuwen kembali menerbitkan karyanya yang berjudul Reading Image dalam edisi terbarunya, yang kemudian menjadi rujukan bagi banyak orang, dan dari situlah juga memunculkan studi wacana multimodalitas. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya tentang wacana multimodalitas. Multimodalitas sendiri adalah suatu istilah yang merujuk tentang cara orang berkomunikasi melalui moda-moda semiotika yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Wacana multimodalitas sendiri ini merupakan paradigma baru dalam studi wacana yang mana digunakan untuk mempelajari bahasa yang dikolaborasikan dengan gambar, simbolisme, isyarat, dan musik, serta suara. Menurut Kress sendiri, multimodalitas adalah sebuah domain di mana teori mendapatkan aplikasinya. Jika digambarkan, teori semiotika sosial di sini sebagai teori pemaknaan dan multimodalitas sebagai bentuk dari pengaplikasiannya. Istilah multimodalitas sendiri menurut van Leeuwen yaitu merujuk pada bagaimana kombinasi dan integrasi moda-moda semiotik yang berbeda, dan penggunaan moda semiotiknya lebih dari satu. Secara spesifik, Gunter Kress mendefinisikan multimodalitas sebagai sumber daya yang dibentuk secara sosial dan budaya untuk menciptakan suatu makna, seperti dari citra, tulisan, layout, musik, suara, gestur, citra bergerak, ataupun soundtrack sebagai moda-moda yang biasa digunakan dalam praktik komunikasi. Oleh karena itu, bahasa atau linguistik bukan merupakan satu-satunya moda semiotika yang bisa digunakan, namun hanya salah satu dari beberapa moda yang dapat digunakan untuk membangun makna. Multimodalitas sendiri, masing-masing moda memiliki kapasitas yang setara, unik, dan bekerja tidak berdasarkan prinsip hierarkis. Masing-masing moda tersebut membangun makna yang bersifat parsial, yang mana ketika seluruh moda itu dikolaborasikan maka akan memberikan kontribusi yang spesifik, dan moda-moda yang ada dalam teks tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat terpisah satu sama lain. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari teori multimodalitas, di mana di sini di dalam multimodalitas terdapat dua jenis yang harus dianalisis, yakni terdapat mode dan media. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai mode. Mode merupakan serangkaian cara untuk mencapai sebuah makna. Sedangkan untuk menurut Gunter Kress tersendiri, mode merupakan sumber daya yang dibentuk secara sosial dan budaya untuk menciptakan sebuah makna. Contohnya seperti gambar, tata letak, ucapan, gambar bergerak, dan lain sebagainya. Untuk mode tersendiri
terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama terdapat linguistik, di mana terfokus pada makna bahasa tertulis ataupun lisan, seperti pilihan kata, kosakata, tata bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terdapat visual. Mode ini terfokus pada makna yang dilihat oleh penonton atau para pembacanya, contohnya seperti gambar, simbol, tanda, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya mengenai mode ada suara, di mana suara ini terfokus pada suara itu sendiri yang didengar oleh para pendengarnya, seperti efek suara, musik, kebisingan sekitar, keheningan, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat mode isyarat, di mana mode isyarat ini terfokus pada gerakan. Jadi mode ini merupakan cara berkomunikasi secara nonverbal. Kemudian yang terakhir mengenai mode terdapat mode spasial yang terfokus pada makna komunikasi melalui tata letak fisik. Hal ini meliputi posisi jarak antar elemen dalam teks, kedekatan orang atau objek dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis yang kedua mengenai media. Media merupakan bentuk di mana mode itu dijalankan, yakni cara atau langkah agar mode itu bisa diakses oleh masyarakat. Sebuah mode dipengaruhi oleh jenis media yang dijalankannya. Media sebuah teks bisa menentukan tujuan suatu teks dan halayak sasarannya. Contoh dari media ini bisa seperti koran, buku, radio, televisi, novel, baliho, situs web, dan lain sebagainya. Untuk contoh penerapan wacana multimodalitas, di sini kita mengambil poster sebuah film yang berjudul Hati Suwita, yang mana jika dianalisis dengan wacana multimodalitas, pada gambar atau poster tersebut medianya berupa digital, karena poster tersebut diunggah melalui media sosial berupa Instagram. Dan untuk modanya sendiri terdiri dari linguistik dan visual. Untuk linguistiknya sendiri pada tulisan Hati Suwita, yang mana penulisannya menggunakan warna putih, yang mana melambangkan ketulusan dari sosok Suwita sendiri, yang merupakan sosok wanita yang berperangai baik, dan juga dengan latar belakang kehidupannya yang sejak kecil sudah berada di lingkungan pondok pesantren, menjadikannya wanita cerdas baik dalam bidang agama maupun dalam bidang akademik. Jika analisis moda visualnya, maka dapat dilihat sosok wanita berbaju pink di sebelah kanan seorang laki-laki yang bernama Gus Biru, di mana Gus Biru di sini berperan sebagai suami dari Suwita sendiri. Dan gambar di sini melambangkan bahwasanya terjadi pernikahan atau ikatan pernikahan antara Suwita dengan Gus Biru. Lalu jika melihat pada gambar tengah yang mana menggambarkan sosok laki-laki bernama Gus Biru, yang mana di sini pandangan matanya tertuju kepada perempuan yang ada di sebelah kirinya, yang menyimpan banyak makna terpendam di masa lalunya. Sedangkan untuk sosok wanita di sebelah kirinya berbaju merah, terlihat dari lirikan matanya yang menunjukkan sebuah keikhlasan tentang sesuatu yang menimpanya, karena jalinan kasih yang pernah terjadi di masa lalunya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.